Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Halijah Talib dengan NIM 811423048. Pada video ini saya akan membahas mengenai Hazard and Operability Study atau HAZOP, di mana yaitu salah satu teknik identifikasi bahaya dalam K3 yang digunakan untuk menganalisis risiko dalam suatu sistem kerja. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Risiko yang diampuh oleh Ibu Putri Ayuning Tias Mahdang, SKM MK3. Adapun konsep dasarnya yaitu teknik identifikasi bahaya merupakan metode yang digunakan untuk mengenali dan menemukan potensi bahaya yang mungkin muncul dalam suatu aktivitas kerja, sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Teknik analisis risiko adalah proses yang dilakukan untuk menilai tingkat risiko dalam suatu bahaya dengan mempertimbangkan seberapa besar kemungkinan serta dampak yang akan ditimbulkan. Nah, selanjutnya ada teknik identifikasi bahaya, di mana ada beberapa metode atau teknik dalam mengidentifikasi bahaya. Yang pertama dengan metode HAZOP atau Hazard and Operability Study. Yang kedua ada What If Analysis. Yang ketiga ada PHA atau Preliminary Hazard Analysis. Yang keempat ada FTA atau Fault Tree Analysis. Yang kelima ada ETA, Event Tree Analysis, dan keenam ada FMEA atau Failure Mode and Effects Analysis, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu Task Risk Assessment atau TRA. Kira-kira apa yang dimaksud dengan HAZOP ya? Nah, HAZOP itu merupakan metode identifikasi bahaya yang dilakukan secara sistematis, teliti, dan terstruktur untuk menemukan berbagai potensi masalah yang dapat mengganggu proses kerja maupun menimbulkan risiko pada peralatan. Risiko tersebut dapat berdampak merugikan bagi manusia maupun fasilitas dalam suatu sistem. Nah, oleh karena itu, metode HAZOP ini digunakan sebagai langkah pencegahan agar proses yang berjalan tetap lancar dan aman. Nah, tujuan penggunaan HAZOP apa ya? Nah, HAZOP itu digunakan untuk meninjau atau mengevaluasi suatu proses kerja secara sistematis agar dapat mengetahui apakah ada penyimpangan dari kondisi kerja yang seharusnya. Nah, penyimpangan ini bisa berupa kesalahan proses, kerusakan peralatan, atau cara kerja yang tidak sesuai prosedur. Jika penyimpangan ini tersebut tidak dikendalikan, hal itu dapat memicu gangguan pada proses kerja, bahkan menyebabkan kecelakaan. Dengan metode HAZOP ini, potensi masalah dalam suatu sistem dapat dianalisis sejak awal. Selanjutnya ada langkah-langkah metode HAZOP. Yang pertama, mengetahui urutan proses kerja yang akan dianalisis. Yang kedua, mengidentifikasi potensi bahaya melalui observasi langsung di lapangan. Dan yang ketiga, menilai tingkat resiko dan potensi bahaya dengan mempertimbangkan likelihood dan konsekuensi. Yang keempat, menentukan tindakan pengendalian untuk mengurangi resiko terhadap K3. Dan yang terakhir yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap potensi bahaya. Selanjutnya ada tabel kriteria likelihood atau kemungkinan kejadian, di mana tabel ini menjelaskan tingkat kemungkinan suatu bahaya dapat terjadi, yang dimana dibagi menjadi 5 level. Level pertama yaitu ada jarang terjadi, di mana deskripsi kualitatif yaitu dapat diperkirakan hanya saat keadaan ekstrim. Yang semi kualitatifnya yaitu kurang dari 1 kali per 10 tahun. Yang level kedua ada kemungkinan terjadi, di mana belum terjadi tetapi bisa muncul atau terjadi pada suatu waktu. Nah, itu terjadi pada 1 kali per 10 tahun. Level ketiga yaitu mungkin, di mana seharusnya terjadi dan mungkin telah menjadi atau muncul di sini atau di tempat lain. Nah, itu 1 kali per 5 tahun sampai 1 kali per tahun. Yang keempat ada kemungkinan besar, di mana dapat terjadi dengan mudah, sehingga mungkin muncul dalam keadaan yang paling banyak terjadi. Nah, itu lebih dari 1 kali per tahun hingga 1 kali per bulan. Terakhir atau level 5 itu hampir mati, di mana sering terjadi dan diharapkan muncul dalam keadaan yang paling banyak terjadi. Nah, itu lebih dari 1 kali per bulan.
Nah, selanjutnya ada tabel konsekuensi atau tingkat keparahan, di mana tabel ini menunjukkan dampak yang ditimbulkan jika suatu bahaya itu benar-benar terjadi. Nah, tingkatnya dimulai dari yang tidak signifikan. Nah, tingkat pertamanya itu atau level pertama yaitu tidak signifikan, di mana kejadian ini tidak menimbulkan kerugian atau cedera pada manusia. Nah, untuk hari kerjanya yaitu tidak menyebabkan kehilangan hari kerja. Level kedua itu ada kecil, di mana menimbulkan cedera ringan atau kerugian kecil dan tidak menimbulkan dampak serius terhadap kelangsungan bisnis. Untuk hari kerjanya, dia masih dapat bekerja pada hari dan shift yang sama. Level ketiga itu ada sedang, di mana cedera berat dan dirawat di rumah sakit dan tidak menimbulkan cacat tetap, tetapi kerugian finansial sedang. Nah, untuk hari kerjanya yaitu kehilangan hari kerja di bawah 3 hari. Level keempat yaitu berat, di mana menimbulkan cedera parah dan cacat tetap dan kerugian finansial yang besar, serta menimbulkan dampak serius terhadap kelangsungan usaha. Untuk hari kerjanya yaitu kehilangan hari kerja 3 hari atau lebih. Level 5 yaitu bencana, di mana mengakibatkan korban meninggal dan kerugian parah bahkan dapat menghentikan kegiatan usaha selamanya. Untuk hari kerjanya, kehilangan hari kerja selamanya. Nah, selanjutnya ada risk matrix, di mana tabel ini digunakan untuk menentukan tingkat resiko dengan cara mengalihkan likelihood dan konsekuensi. Nah, hasilnya ini akan menunjukkan kategori risiko mulai dari rendah, sedang, tinggi, hingga ekstrim. Dan matriks ini membantu dalam menentukan prioritas penanganan risiko di lingkungan kerja. Nah, dalam penerapan metode HAZOP, saya mengambil studi kasus yaitu kecelakaan kerja di PT PZB Service PLTU Tembilahan. Studi kasus dalam penelitian ini dilakukan di PT PZB Service PLTU Tembilahan untuk mengidentifikasi jenis-jenis kecelakaan kerja dan meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja pada proses produksi energi listrik dengan menggunakan metode HAZOP. Penelitian ini dilakukan pada beberapa tahapan proses seperti cool yard, cruiser house, cool bunker, cool feeder, furnace, boiler, turbin, dan generator. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa hampir seluruh proses kerja memiliki potensi bahaya, di mana mulai dari cool yard hingga generator. Risiko yang paling tinggi terdapat pada peralatan seperti generator, turbin, dan boiler yang memiliki tingkat bahaya yang ekstrim. Nah, selanjutnya ada penerapan metode HAZOP dalam studi kasus, di mana perhitungan ini dilakukan dengan menentukan tingkat kemungkinan kejadian atau likelihood atau L dan tingkat keparahan yang timbul atau konsekuensi atau C pada setiap proses kerja. Nah, selanjutnya nilai resiko itu diperoleh dengan mengalihkan nilai L dan C sehingga menghasilkan skor resiko. Nah, rumus perhitungannya yaitu S sama dengan L kali C. Misalnya pada proses pekerjaan nomor 1, yaitu cool yard, itu tempat ketersediaan batu bara untuk PLTU. Risikonya yaitu ada kebakaran dan ledakan, terus juga ada gas SO2, ada kebisingan, dan juga ada tergelincir dan jatuh, serta terkena serpihan batu bara. Untuk sumber hazard itu ada sikap pekerja, kondisi lingkungan kerja, serta tidak menggunakan APD. Di sini untuk L-nya itu dia 3, C-nya 1, S-nya itu L kali C, jadi 3 kali 1 yaitu 3. Dan bisa dilihat pada tabel matriks untuk L-nya itu likelihood, kemungkinannya itu dia berada di 3, dan untuk C-nya atau konsekuensi keparahannya dia berada di 1. 3 kali 1, 3. Jadi dia berada pada warna biru atau bisa dibilang risiko rendah. Pada proses pekerjaan nomor 2 atau cruiser house itu juga tetap sama, yaitu untuk menggiling batu bara menjadi butiran kecil, di mana resikonya itu ada kebakaran atau ledakan, tersengat arus listrik, tergelincir, terjatuh dari ketinggian, dan juga kebisingan. Sumber hazard itu sikap pekerja dan kondisi lingkungan kerja. Nah, bisa dilihat pada tabel risk matrix-nya, untuk likelihood-nya dia 3, dan untuk konsekuensi atau keparahannya dia ada pada level 2. Jadi 3 kali 2, 6, berwarna hijau atau dia disebut dengan resiko sedang.
Selanjutnya, perhitungan pada proses pekerjaan nomor 3 hingga 7 mengikuti langkah yang sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada proses pekerjaan nomor 1 dan 2. Setelah dilakukan analisis risiko menggunakan metode Hazo pada proses pembangkitan listrik di PT PZB Service PLTU Tembilahan, diperoleh bahwa tingkat risiko kerja terbagi menjadi 4 kategori, yaitu pertama, risiko rendah sebesar 3%, kedua, risiko sedang sebesar 13%, ketiga, risiko tinggi sebesar 20%, dan risiko keempat yaitu risiko ekstrim sebesar 64%. Risiko ekstrim menjadi kategori yang paling dominan terutama pada bagian generator, turbin, dan boiler yang memiliki potensi bahaya yang sangat tinggi. Meskipun risiko rendah memiliki persentase yang kecil, seluruh kategori risiko tetap perlu diperhatikan karena dapat menimbulkan dampak serius seperti kecelakaan kerja, luka bakar, hingga kematian apabila tidak dikendalikan dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.